terkait politik identitas dan politik dinasti dalam Pilkada Serentak 2020 masih bersama dosen ilmu politik Universitas Fernanda Putra Adela dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indobarometer Muhammad Kodari. Pak Kodari, sosok Bobi tidak lepas dari Presiden Joko Widodo karena menantunya. Bagaimana efek Joko Widodo atau Jokowi efek di kemenangan Bobi di Pilwalkot Medan ini? Punya kecenderungan ke Pak Jokowi, dan yang tidak puas itu punya kecenderungan kepada Ahyar begitu. Jadi barangkali kalau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu di bawah 50% akan lebih mendaki lagi, ya, lebih off-road lagi perjalanan Bobi di Medan ini. Tetapi kalau saya pribadi melihat, memang pada akhirnya Bobi sendiri, ya. Kalau kita bandingkan dengan daerah lain, ya, kebetulan Indobarometer kan rilis tuh hari Senin tuh perbandingan 3 potret wilayah Medan, Solo, lalu kemudian Tangsel begitu. Nah, kalau di Tangsel itu putrinya Pak Ma'ruf Amin misalnya sebagai calon wali kota, itu jangankan bicara image, ya, dia bicara yang paling mendasar dalam pilihan langsung, yaitu soal pengenalan saja, itu kalah dibandingkan dengan yang lain gitu. Kalau Bobi ini tingkat pengenalannya itu nggak kalah dengan Ahyar, sudah 90% ke atas. Dan begitu bicara tingkat kesuknya tidak seperti pengaruh Jokowi di Solo yang sangat bersinar begitu, ya. Jadi siapapun yang berada bawah sinar itu juga akan ikut cemerlang begitu. Nah, tentunya pengaruh Pak Jokowi itu bukan tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada pengaruh Pak Jokowi juga dengan jurus masuknya Sandiaga Uno. Sandi populer, Fahri populer, ya, Fadlizon populer. Kira-kira begitulah. Oke, kalau Bung Fernanda, bagaimana efek Joko Widodo, Presiden Jokowi di kemenangan Bobi? Ya, benar, ke Medan kemarin gitu. Lalu benar yang artinya banyak tokoh-tokoh nasional kemudian hadir ke sini untuk membackup lah Bobi dan invisible hand-nya itu kali. Ganjar atau Fadli atau Fahri barangkali invisible hand. Ya mungkin karena cerita invisible namanya invisible hand, ya, Pak Kodari. Nanti kita bilang politik hantu gitu, ya kan, namanya nggak kelihatan, ya, kita nggak bisa ngelihat gitu. Tapi mungkin bisa terasa dia. Oke, ini invisible hand disebutkan oleh Ahyar Nasution, ya, pada saat setelah pilkada, ya. Invisible hand, ya. Terminologi invisible hand itu kan yang memperkenalkan namanya Adam Smith. Dalam kerangka menjelaskan bagaimana ekonomi itu, ya, masyarakat ekonomi itu dia akan meregulasi dirinya sendiri begitu. Nah, kalau mau nyebut invisible hand, dan efek Joko Widodo mungkin tidak terlalu besar, ada tapi tidak terlalu besar. Yang besar adalah bagaimana karakter warga Medan untuk memilih pemimpinnya. Tantangannya pada saat nanti Bobi memimpin kota Medan. Sampai level tertentu, Medan itu saya lihat seperti Jakarta. Dia bukan metropolitan tapi nuansa kampung besar, katakanlah begitu. Nah, kalau Bobi bisa melakukan perubahan signifikan, menjadikan Medan ini seperti katakanlah kota Singapura atau Kuala Lumpur saja, itu akan sangat luar biasa begitu. Dan barangkali mengubah bagaimana masyarakat di ini Medan Bung. Kalau ini Medan Bung itu sekarang itu mobil tuh balapan gitu loh. Tapi bagaimana caranya misalnya masyarakat di Medan ini kalau bawa mobil, bawa kendaraan itu santun, pelan-pelan. Begitu ada orang dari luar masuk mau nyelonong, ini Medan Bung, tahu tertib kau. Nah, itu jadi perubahan karakter dan perubahan tata kota. Saya kira itu yang penting. Fernanda, kalau menurut Anda? Izin mohon maaf kalau saya ngomong, ya. Iya, Mbak Cindy. Iya, udah pas tuh Pak Kodari. Iya, gini Mbak Cindy. Itu lahirnya ini pasti menjadi tantangan bagaimana harus memimpin senior-senior di Kota Medan. Nah, kedua Mbak Cindy, ya, masyarakat Kota Medan sebenarnya berharap besar ketika nanti KPU sudah mengumumkan secara resmi kemenangan itu. Ada sebuah perubahan berarti yang harus dibawakan oleh Bobi dan Aulia. Dengan kemampuan atau dengan jaringan Bobi yang kuat ke Jakarta, saya pikir ini harus menjadi momentum pula buat membangun kota Medan ini yang jauh lebih baik dari kondisi sekarang gitu. Misalnya kemarin di debat bercerita tentang kondisi daerah Medan Utara, Belawan yang rutin akan terjadi banjir rob di sana. Lalu pembelaan Pak Ahyar pada saat itu kan sudah melakukan lobby ke Jakarta dari tahun. Dalam saat ini unggul dari sejumlah lembaga survei, unggul dari Ahyar Nasution, kemungkinan tidak akan berubah pada nanti saat dihitung secara real oleh KPU. Tapi tidak hanya Bobi, anak dari Presiden Joko Widodo, Gibran, juga unggul di Solo, juga mungkin tidak akan berubah. Dampak politisnya, kita masih bicara soal dinasti politik. Dampak politisnya terhadap Presiden Joko Widodo, menantu dan anaknya menang. Pertama tentu kepada warga kota Solo adalah Pak Jokowi ketika menjadi wali kota Solo.
Tapi kalau Medan, itu benchmarknya adalah Pak Jokowi ketika menjadi... Jadi saya kan tanya, tahu nggak Bobi menantunya Jokowi? 95% tahu. Kemudian ditanya, terima atau tidak? 79% mengatakan menerima, ya. Yang mengatakan tidak cuma 3%. Yang menerima karena apa? Karena hak sesama warga negara, kemudian ingin perubahan dan seterusnya. Yang tidak setuju itu kalau tidak salah karena belum berpengalaman. Itu yang nomor 1 saya ingat. Oke, baik, kita nanti lihat bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Bung Fernanda, terima kasih juga Pak Kodari telah berbincang bersama kita terkait dengan dinasti politik dan juga penggunaan politik identitas di Pilkada serentak 2020.